Shalom, Jemaat Getsemani yang diberkati Tuhan. Selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Harapan saya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Dalam segala perkara percaya, mujizat Tuhan pasti terjadi. Hari ini kita akan belajar kembali dari hari ulang tahun Jemaat Getsemani dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ke-8. Sebelumnya mari kita kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kembali ada bagi kami semua jemaat Getsemani dimanapun berada Tuhan. Yang mana hari ini kami bertambah umur 1 tahun. Kami mau diperlengkapi kembali Tuhan dengan firman-Mu. Sehingga kami tahu bahwa bersama firman-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Untuk itu ya Roh Kudus, pimpin kami, ambil alih kami, tempat di mana kami berada, di rumah kami masing-masing. Engkau saja yang berkemah, beracara di setiap tempat di mana kami berada. Sehingga firman itu benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang dipercayakan untuk merenungkan firman ini. Biar urapan Tuhan terjadi bagi hamba-Mu. Sehingga setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan adalah benar-benar perkataan-Mu Tuhan. Perkataan firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kami. Amin. Yakobus pasal pertama. Yakobus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkannya, mempraktekkannya. Dalam Yerusalem, Yudea, Samaria dikatakan berbahagia. Haleluya. Shalom saudaraku. Setiap kita pasti punya masalah. Siapapun dia, status apapun kita semua punya masalah. Kaya, miskin, pengusaha, pekerja, apakah dia pendeta, apakah dia jemaat, tua muda, semua punya masalah. Bahkan pengangguran pun punya masalah. Dan masalah itu akan membuat kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa kita ini, gitu ya. Masalah itu akan membuat kita semakin diperlengkapi. Masalah itu akan membuat kita berubah dan berubah. Oleh sebab itu Yakobus tadi katakan bahwa berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan berbahagia. Oke, sekarang saya membawa pikiran kita kepada hal yang positif. Yang pertama kita tahu kenapa kita mesti berbahagia. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi saudara dan saya. Yang dia rancangkan yaitu damai sejahtera. Dia mau saudara naik bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, bukan ekor.
persoalan itu terjadi dari diri kita sendiri. Persoalan itu terjadi dari diri kita. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat oleh keinginan tadi. Ya, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dosa matang, maut, saudara. Mau seperti itu? Ya. Untuk itu, mari hari ini harus kita yang kuasai persoalan itu, bukan persoalan kuasai kita. Manusia semua punya persoalan kok. Kalau persoalan terus yang kuasai kita tadi, dia berbuat dosa, dosa itu kalau sudah matang, maut. Upah dosa adalah maut. Jadi mari kita tinggalkan itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena Tuhan kita tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Yang dia rancangkan yaitu rancangan damai dan sejahtera. Saudaraku. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 saya bacakan buat kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, kata Paulus ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan katakan bahwa pencobaan ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Ya. Jadi Allah kita Allah yang akan siap sedia untuk menanggung persoalanmu. Dia akan membantu engkau untuk mendapatkan jalan keluar, saudara. Kurang enak apa, saudara? Sekarang persoalannya apa? Kalau saudara terus ditimpa masalah melulu. Akhirnya buahnya dosa. Kalau sudah matang, maut. Itu yang selama ini kita alami. Firman katakan Tuhan mau bantu kok. Tuhan mau bantu, Tuhan siap untuk melakukan segala perkara. Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Satu lagi bahkan 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 pada ayat yang ke-7 dia katakan ini. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Haleluya. Saudaraku, natur kita tidak akan pernah mampu untuk berdiri sendiri. Kita sangat membutuhkan yang namanya Tuhan. Firman Yeremia 17 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi persoalannya yaitu kita tidak dekat dengan Tuhan. Gitu loh. Kita tidak intim dengan Tuhan. Kita tidak gaul dengan Tuhan. Sehingga kita tidak pernah merasakan karyanya Dia dalam membantu kita menyelesaikan persoalan kita. Yang kita rasakan kita terus yang melakukan. Makanya kita terpuruk, terhimpit. Matangnya persoalan, dosa. Buahnya persoalan itu dosa. Kalau semakin dia berbuah, jadi dosa. Kalau sudah matang buah itu, maut. Haleluya. Gak ada untung apa-apa. Jadi satu persoalannya karena kurang dekatnya kita dengan Tuhan. Kita terlalu menganggap bahwa kita yang mampu, kita yang bisa. Kita kadang-kala ada di zona aman sampai kita lupa Tuhan. Sampai persoalan itu kita selesaikan semua dengan uang. Pakai akal pikiranmu untuk menyelesaikan. Itu belajar untuk menangani persoalan. Karena Tuhan kita selalu ada bagi kita.
Ya. Dia katakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, Roma 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 5 katakan bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Ada suatu persoalan dulu yang terjadi supaya kita bisa tekun. Nah, itu pun kalau kita dekat sama Tuhan. Kalau tekun, kalau nggak tekun, kesengsaraan terus yang timpa. Bukan ketekunan, kebalikan dari ketekunan, kehancuran. Ya masa bodoh lah, mau jadi-jadi, mau enggak. Itu saudaraku. Dan kita tidak tahan uji. Nah untuk itu kita perlu Tuhan. Karena ketekunan tadi dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Haleluya, saudaraku ya. Jadi kalau kita sudah tekun, ya, kita akan utuh, kita akan sempurna, utuh dan tak kekurangan satu apapun. Jadi perlu yang namanya persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita bisa mengukur kita sudah masih tetap tekun gak? Tekun 1, tekun 2, tekun 3 akan menghasilkan kesempurnaan. Kesempurnaan itu membuat saudara utuh dan tidak akan pernah kekurangan apapun. Itulah makanya dikatakan berbahagialah saudara dan saya jika masih ada persoalan. Kita butuh itu. Ayat yang berikut saudaraku. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nah ini dia, ya. Kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Haleluya. Hikmat itu hanya takut akan Tuhan. Persoalan saudara bisa saudara selesaikan jika saudara dekat dengan Tuhan, karena Tuhan mampu menyelesaikan persoalanmu melalui engkau. Tuhan ada. Nah sekarang dia bilang, tetapi apabila antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Hikmat itu bijaksana. Hikmat itu yaitu kepandaian, kebisaan, kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan itu. Adanya hanya di Tuhan, saudaraku. Adanya hanya di Tuhan. Kita sampaikan persoalan kita kepada manusia, saudara, hasilnya hanya sakit hati. Tidak akan pernah ada jalan keluar. Tidak akan. Tapi kalau kita sampaikan persoalannya kepada Tuhan, saya percaya ada jalan keluar yang indah, yang disiapkan Tuhan buat kita. Haleluya. Iya, ya, karena tadi ya 1 Korintus 10 tadi bahwa sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya. Jadi intinya sebenarnya ya hanya gaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah takut dengan ujian, cobaan yang terjadi dalam hidup. Apalagi situasi COVID-19. Sekarang ini informasi bahwa umur di bawah 45 boleh bebas keluar. Haleluya. Saya bingung saudara. Di mana-mana sekarang angkutan semua dibebaskan. Di pasar-pasar, Tanah Abang kemarin, haleluya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya, saudara. Kita disuruh untuk tetap stay at home, berada di rumah untuk memutuskan jaringan ini. Tapi yang dilakukan sebaliknya. Saudaraku, ini persoalan. Saya percaya persoalan mau sebesar apapun, ya, Tuhan mampu menyelesaikannya. Coba mari kita lihat di Filipi, saudaraku.
Kita buka di Filipi pada pasalnya yang keempat. Filipi 4 pada ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi ke Yakobus kita, artinya ketekunan itu akan menghasilkan suatu kesempurnaan, ketekunan itu. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Jadi bagaimana kita menyelesaikan persoalan kita itu dengan hikmat. Kalau kita kekurangan hikmat, kita tidak tahu cara ini bagaimana menyelesaikannya. Minta sama Tuhan. Kok bisa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Segala perkara, tadi Filipi katakan ya, Filipi 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudaraku, kalau guru memberikan ujian, dia pasti sudah punya kunci jawaban. Ya toh? Tuhan pun demikian. Pabrik gombok, dia tidak hanya membuat gomboknya aja, dia pasti juga membuat kuncinya untuk kita bisa buka pada saat itu digombok. Haleluya. Demikian dengan Tuhan. Ya, demikian dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan sebuah persoalan, maka sesungguhnya Dia sudah punya jawaban. Ya. Persoalan tersebut Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami persoalan yang tidak ada jalan keluar. Tuhan tidak pernah memberikan kita persoalan yang tidak ada jalan keluar. Jadi pasti ada jalan keluar. Nah, hendaklah ia meminta dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Ini dia. Persoalan kita akan semakin runyam kalau kita tidak stabil. Kita bertanya ke sana, jawabannya itu. Kita bertanya ke sini, jawabannya itu. Jadi bingung kita mau cara yang bagaimana. Seperti gelombang laut. Gelombang itu tergantung angin. Angin bawa dia ke selatan, selatan. Angin bawa dia ke barat, ya barat. Timur, utara, demikian. Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Kita yang selalu akhirnya terombang-ambing ke sana kemari. Jadi persoalan itu jangan semakin dibikin runyam. Jangan semakin dibikin persoalan di atas persoalan. Jangan sampai persoalan yang menguasai kita. Kitalah yang harus menguasai persoalan. Untuk itu hidupnya intim dengan Tuhan. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita selalu bisa menganggap bahwa kita mampu, kita bisa untuk menyelesaikan persoalan kita. Akhirnya kita nomor 10 kan Tuhan. Kita punya uang, kita punya segala-galanya. Kita merasa kita mampu, kita masih stay. Di saat kita mesti memberi kepada Tuhan, mengembalikan miliknya, kita cuek aja. Kita penuhi dulu kebutuhan kita. Haleluya. Tuhan nanti aja lah. Nanti bulan depan kau juga bisa juga. Haleluya. Saudaraku, akhirnya engkau akan seperti angin. Ya, tanya ke sana, tanya kemari, terombang-ambing ke sana, terombang-ambing kemari. Enggak menentu, tidak punya
tidak punya pendirian tetap. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Saudara, hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jemaat Getsemani yang diberkati Tuhan. Hari ini bertambah 1 tahun. Artinya Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya ada di jemaat ini. Tuhan mau saudara mengandalkan Dia dalam segala perkara. Karena Dia menjamin hidupmu. Dialah yang menciptakan engkau. Dialah yang menjadikan engkau. Dialah yang memberi kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Dia segala-galanya. Untuk itu jangan pernah lupa Dia. Persoalanmu pun Dia mampu menyelesaikan. Kadangkala kita tidak mampu menyelesaikan karena kita gunakan kekuatan kita sendiri. Yang tadi, bimbang itu. Ya, bimbang. Orang yang bimbang tidak akan pernah. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Hendaklah ia meminta dengan imam. Jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, jadi angin yang tidak menentu. Saudara terombang-ambing ke sana karena bimbang. Baca kitab suci, berdoa setiap hari, Tuhan hadir bagi engkau. Bangun pagi-pagi, haleluya Tuhan terima kasih, Engkau masih melindungi, menjaga, menyertai. Lagi aktivitas di pagi menjelang siang, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Siang menjelang sore, haleluya Yesus Engkau baik. Mari hari-hari kita isi dengan Tuhan, saudara. Sehingga engkau peka terhadap suara Tuhan. Jangan ke situ. Ke sini aja. Ia turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Kita baca saudaraku. Roma 8. Ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja. Saudaraku. Roma 8 ayat 28 dia bilang begini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dia akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya asal kita mengasihi Dia. Mengasihi Dia apa tuh? Baca kitab suci. Berdoa setiap hari. Baca ini saudara. Dekat dengan firman. Maka firman, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Apa kurang garansi Tuhan? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau persoalan yang selalu membuat saudara jatuh bangun, itu karena saudara bimbang. Itu karena saudara mengandalkan angin tadi. Saudara tanya ke sana, tanya kemari, tanya ke kiri, ke kanan, semua saudara tanya. Akhirnya bingung. Mau bikin apa? Tanya ke Tuhan. Karena Dialah yang menjamin. Firman tadi sudah banyak yang menyatakan bahwa Dia tidak akan pernah tinggal diam. Saudara dan saya berharga di mata Dia. Saudara dan saya diciptakan itu dari hasil suatu kompromi. Marilah kita membuat manusia segambar, serupa seperti kita. Marilah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkompromi, mencari solusi, berdiskusi, menyatu untuk membentuk saudara dan saya. Jadi saudara dan saya sangat amat berharga di mata Tuhan.
sangat amat berharga di mata Tuhan. Manfaatkan kesempatan ini. Jangan tunggu lagi. Jangan andalkan kekuatanmu karena engkau punya uang. Jangan andalkan kekuatanmu karena sekarang kau sehat. Kau kuat. Ingat, andalkanlah Tuhan. Carilah dia selagi ia dekat. Berserulah kepadanya. Ya, berserulah kepadanya. Haleluya. Berserulah kepadanya selagi ia berkenan mendengarkan suara. Inilah kesempatannya saudara. Di saat-saat situasi yang seperti ini. Hadirkan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Lihat. Tuhan mengajak kita untuk mari. Tapi kenapa enggak saudara tidak datang, saudara malah pergi jauh? Itulah akibatnya kita terpuruk dan terpuruk dan terpuruk. Upah dosa adalah maut. Haleluya. Saudaraku, jangan tunggu lagi. Inilah kesempatannya untuk kita meraih kerajaan sorga. Hiduplah kudus. Kudus dalam tutur katamu, kudus dalam seluruh panca inderamu. Percaya, kekudusanmu, kerajaan sorga hadir. Haleluya. Jemaat Getsemani, mari andalkan Tuhan dalam segala perkaramu. Maka percaya, mujizat pasti terjadi. Amin. Kita doa. Di hari ulang tahun daripada Jemaat Getsemani hari ini Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap mereka, siapapun dia. Jadikan mereka untuk mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Karena hanya dengan dekat kepada Tuhan sajalah semuanya itu dapat dilakukan, dapat kita terima dengan baik, dapat diubah. Karena Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mau bahagia di dalam menghadapi segala persoalan hidup kami. Karena kami percaya iman kami terus diuji supaya kami tekun. Karena tekun akan menghasilkan kesempurnaan, utuh, dan tidak pernah kekurangan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan setiap jemaat kami. Hamba doa terima kasih buat Pak Yohanes Tuhumuri yang hari ini anak istrinya melahirkan seorang bayi. Terima kasih Tuhan, kuduskan bayi ini biar bayi ini membawa berkat bagi keluarga Tuhumuri. Pak John bersama dengan istri diberkati Tuhan. Dalam Pak Yohanes bersama dengan istri diberkati Tuhan. Bersama dengan anak-anak. Haleluya. Hamba juga berdoa Tuhan buat Ibu Linda Nesika. Tuhan berkati dia. Tadi pagi dia masuk di rumah sakit Tuhan. Aku percaya Tuhan. Terus ujian ini terus datang. Persoalan-persoalan terus datang. Sakit penyakit terus datang. Firman hari ini mau mengajarkan kita. Andalkanlah Tuhan. Taruh harapan penuh kepada Tuhan. Percaya. Jangan berpikir kepada hal yang lain pun. Hanya kepada Tuhan. Cari Dia. Berseru kepada Dia. Aku percaya Tuhan. Ibu Linda sembuh. Sembuh. Dia akan kembali pulang bersama dengan suaminya. Bersama dengan anak-anaknya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Pak Yopi Siahaya. Tuhan berkati dia. Dalam nama Yesus Bapa, Roh Kudus hampiri dia. Yakinkan dia bahwa Tuhan Yesusnya Tuhan yang luar biasa. Yang mampu melakukan segala perkara. Jika kita hidup dekat intim gaul dengan dia, tidak ada masalah. Problem sebesar apapun, Tuhan mampu menyelesaikan. Berkati bersama istri tercinta dan anak-anak cucu mantu semua. Tuhan berkati dia. Terima kasih Tuhan, hari ini Lisa Dewana Opir berulang tahun. Terima kasih Tuhan, berkati ibu ini Tuhan. Dengan segala pekerjaan aktivitasnya, Tuhan berikan kekuatan ekstra baginya. Segambar serupa seperti Kristus. Jadikan dia untuk taat selalu. Berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Maka aku percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Dalam nama Yesus aku doa buat anak daripada Yomi Sokota Sihaan. Tuhan berkati kedua anak mereka.
dalam berangsur-angsur besar. Tuhan, jangan biarkan mereka salah memilih. Jangan biarkan mereka terlalu memandang hanya dengan mata saja. Hanya dengan mata manusia. Tapi mari mereka melihat dengan mata rohani mereka. Bahwa Tuhan Yesus mereka Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ada, yang mati dan bangkit bagi kedua anak ini Tuhan. Dalam nama Yesus untuk itu Tuhan, berkati kedua anak ini. Untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Maka umur panjang dan keadaan baik menjadi milikmu. Seluruh jemaat Getsemani, dimanapun berada ya Tuhan, Tuhan berkati mereka. Dalam nama Yesus, aku doa tangan-tangan yang telah memberi. Tuhan berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Mereka yang tahu mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Aku percaya Tuhan, kehidupan mereka. Tuhan katakan, ujilah aku. Maka tingkap langit akan terbuka, berkat akan tercurah. Bahkan belalang pelompat akan dipatahkan dalam nama Yesus. Keluarga mereka diubahkan. Karena mereka tahu bahwa semua yang punya milik mereka itu berasal daripada Tuhan. Mereka diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dalam nama Yesus aku doa, andalkan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Maka apapun yang menjadi permintaan, Tuhan kabulkan. Jika aku tinggal di dalam Engkau dan firman-Ku tinggal di dalammu, mintalah. Apa saja yang Engkau kehendaki, Tuhan akan memberikan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Diberkatilah jemaat Getsemani, umur 1 tahun, BPJ diberkati. Semua, siapapun dia yang berjerih lelah untuk gereja ini. Aku percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan berkati setiap jemaat Getsemani dimanapun berada. Sektor Gihon, Pison, Efrat, Tigris. Dalam nama Yesus berkati mereka Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Saya dan keluarga mengucapkan happy birthday Getsemani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Berilah yang terbaik. Amin.